Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya kita boleh berjumpa dalam webinar yang keempat SD Unhas, di mana pada webinar kali ini kita akan membahas tentang West Celebes Earthquake Geopath and Mitigation. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 di Tangerang, Bapak Suwardi SSI, dan yang kami hormati segenap tamu undangan yang telah menyempatkan hadir untuk hadir di webinar kami kali ini. Dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Stasiun kelas 2 Goa, mohon maaf, ulangi, yang kami hormati Kepala Stasiun Geofisika kelas 2 Goa, Ibu Rosa Amelia SSI. Ya, baik, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Indra Farmanto yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Boleh next? Ya, adapun outline dari materi kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir menutup. Kita akan masuk ke dalam materi. Sebelum dari itu saya akan membacakan sisi dari materi kita pada hari ini. Di mana materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Ramadan Priyadi STR. Beliau lahir di Ujung Pandang 28 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Kundang nomor 6 Stasiun Geofisika. Adapun data pendidikan, SD Negeri 2 Sungguh Minahasa, SMP Negeri 1 Sungguh Minahasa, SMA Negeri 1 Kendari, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, S1-nya mengambil jurusan Geofisika. Baik, mungkin cukup untuk pengenalan materi. Saya persilakan kepada Kak Ramadan Priyadi STR untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Apa suaranya sudah kedengaran? Sudah, Kak. Sudah, ya. Coba saya screen ya. Ya, Kak. Share screen-nya udah masuk belum? Udah ya? Udah kelihatan, Kak. Oh ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Stasiun Geofisika kelas 2 Goa, Ibu Rosa Amelia, SSI. Yang terhormat Ibu Kepala Stasiun kelas 2 Goa, Ibu Rosa Amelia, SSI. Yang terhormat Bapak Suwardi SSI selaku Kepala Stasiun Geofisika kelas 1 Tangerang. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya rasa hari ini adalah weekend dan saya melihat bagaimana antusias teman-teman sekalian. Saya merasa sangat terhormat karena ini sudah kedua kalinya saya diundang sebagai pemateri. Baik, terima kasih bagi teman-teman SEG Unhas yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Ya, mohon izin, kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai mitigasi bencana gempa bumi di Majene sesuai dengan tema yang diajukan oleh panitia. Baik, adapun table of content yang akan saya paparkan, yang pertama itu adalah pendahuluan, nah kemudian ada analisa kegempaannya, mitigasi bencana, dan kemudian kesimpulan. Nah, untuk webinar kali ini saya sebenarnya tidak terlalu akan berbicara panjang lebar mengenai teknis, kita hanya akan mengulas sebenarnya apa yang terjadi pada gempa bumi Mamuju, fenomena apa yang dapat kita kaji untuk kita dapat ambil pelajarannya untuk menambah wawasan kita bersama. Baik, untuk pendahuluan, nah seperti kita tahu
gempa bumi Majene ini terjadi tanggal 14 Januari, tepatnya pukul tengah malam jam 2. Nah, di sini tanggal 15 Januari pukul 1.28.17 WIB. Berarti kalau di WITA berarti sekitaran jam 2 lewat 28 ya. Nah, ini berada di 6 km arah timur laut Majene, Sulawesi Barat pada kedalaman 10 km. Nah, gempa bumi ini dirasakan dengan guncangan sebesar 4 sampai 5 mm. Nah, kalau guncangan itu 4 sampai 5 mm itu bisa dikatakan kalau getarannya itu sudah dirasakan hampir seluruh masyarakat. Kemudian di wilayah Palu, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Mamasa itu sekitaran 3 mm, di mana getarannya nyata dirasakan di dalam rumah. Oke. Nah, jadi seperti yang digambar di sebelah kiri saya ini. Nah, pada tanggal sebelum kejadian gempa Mamuju yang 6,2 itu 6,2. Nah, sebenarnya ada gempa bumi pendahuluan atau yang biasa kita sebut dengan gempa bumi foreshock atau gempa bumi pendahuluan. Nah, foreshocknya ini terjadi di sebelah barat dari main shocknya. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah foreshocknya atau gempa pendahuluannya, dan di sebelah kanannya adalah gempa main shocknya. Nah, lanjut kita coba analisis bagaimana aktivitas kegempaan setelah gempa bumi Majene. Nah, ini kita lihat pada hari pertama tanggal 14 Januari di sini mulai ada terjadi foreshock dengan magnitudo 5,9 ya. Kemudian pada tanggal 15-nya muncullah si main shock dari gempa bumi Majene dengan magnitudo 6,2. Terhitung dari tanggal 16 sampai tanggal 5 Februari, hari kemarin ya, tanggal 5 Februari, ini sudah terhitung sebanyak 40 aftershock, dan diantaranya 11 gempa bumi tersebut dirasakan. Nah, ini data ini saya ambil dari Pusat Gempa Regional 4 Makassar di Balai 4 Makassar. Nah, sebenarnya yang menarik di sini adalah gempa bumi Majene ini merupakan salah satu gempa bumi dengan tipe Mogi 1. Mogi 2, mohon maaf, Mogi 2 berat. Jadi gempa bumi ini memiliki foreshock, memiliki main shock, dan juga memiliki aftershock. Jadi dia rentetannya lengkap. Nah, rentetannya dia lengkap. Nah, terus selanjutnya mengenai frekuensi kejadiannya. Jadi frekuensi kejadian di gempa bumi Majene ini, nah ini paling banyak terjadi aftershocknya itu di tanggal 14-nya. Tanggal rentang antara tanggal 14 sampai tanggal 20. Nah, ini sebanyak 42 kejadian. Frekuensinya ada 42 kejadian gempa, di mana dominannya memang sudah lebih banyak didominan di gempa bumi magnitudo M3 sampai 4 ya, M sampai 4. Tapi menariknya di sini setelah gempa bumi M6,2 ini masih terdapat gempa bumi dengan magnitudo 5. Setelah gempa bumi ini sebanyak 2 gempa bumi dengan magnitudo 5 gitu. Ini kan foreshocknya 5, kemudian setelah main shocknya keluar, nah aftershocknya itu masih ada gempa bumi dengan magnitudo 5 itu ada 2. Lanjut. Nah, ini distribusinya ya, kalau kita melihat masalah mekanisme sumber, kan kita berbicara tentang gempa bumi, pasti gempa bumi itu kita tidak dapat melihat ya, kita tidak dapat melihat bagaimana struktur di bawahnya, bagaimana apa hal yang terjadi di bawahnya. Maka dari itu kita biasanya coba memodelkannya. Nah, ini saya mengambil data dari USGS ya, USGS. Nah, USGS mengeluarkan data vokal mechanism. Dari data vokal mechanismnya ini kita tahu kalau dia ini adalah jenis tipe sesar naik ya, sesar naik. Nah, di sini ada dua plan ya, ada yang 318 untuk strike yang 318 dan strike-nya 189. Tapi untuk gempa bumi Majene ini lebih dominan di nodal plan yang kedua ya, di 189, karena dia searah dengan arah datangnya si Makassar Strait. Nah, ini nodal plan-nya ya. Nodal plan yang ini yang dikeluarkan oleh USGS.
Oke, untuk kita mengetahui bagaimana dampaknya, sebenarnya pusat gempa bumi ini ada di Majene ya, lebih tepatnya di Kota Malunda ya, Kota Malunda. Cuman yang jadi pertanyaan ini kenapa Kota Mamuju memiliki dampak atau impact yang lumayan ya, lumayan bisa dikatakan lumayan parah ya, lumayan parah. Jadi kalau kita mengukur dari pusat gempa ke Kota Mamuju, itu sekitar 31,72 km. Ini saya ukur berdasarkan Google Earth ya. Jadi di sini ada sebuah keunikan pada gempa bumi Majene, di mana di sini ada yang namanya terjadi keistimewaan adanya faktor amplifikasi. Baik, selanjutnya. Nah, saya tidak bisa mengatakan kalau ini murni karena ada faktor amplifikasi atau bukan, tapi dari segi jarak memang Kota Mamuju terpaut cukup jauh dari pusat gempa. Tapi karena magnitud yang dikeluarkan atau energi yang dirilis oleh gempa bumi Majene ini sekitar 6,2, itu juga sangat memungkinkan dengan memang daerah-daerah sekitarnya itu bisa lebih parah terdampaknya. Nah, hal ini sebenarnya pernah terjadi di Meksiko. Nah, Meksiko ini epicenternya itu di Kota Campos. Kota Campos, tapi kerusakan terbesarnya itu berada di Meksiko. Nah, dari hasil rekaman ini seperti yang ini kita lihat, dia dari hasil rekaman PGM-nya mengalami amplifikasi. Adanya amplifikasi dari getaran gelombang yang melalui medium yang berbeda. Apakah berlaku juga untuk gempa Majene? Saya rasa belum tentu juga, karena masih perlu kajian lebih, gitu kan? Karena Sulawesi ini menurut saya itu merupakan salah satu wilayah dengan kompleksitas yang lumayan rumit gitu ya, karena dia sebenarnya pulau yang dibagi menjadi tiga bagian sesar utama. Nah, ada juga dari data yang dikeluarkan oleh GFZ. Nah, sebenarnya gempa Majene ini pernah terjadi di tahun yang sama, di tahun 1969 dengan magnitud 7.0. Nah, kemudian terjadi di tahun 2021 dengan magnitud 6,2. Menariknya di sini, GFZ itu menemukan adanya pola yang sama pada gelombang magnitud tahun 1969 dan gempa yang terjadi pada tahun 2021. Nah, kesamaannya itu di mana? Dari penjalaran gelombangnya. Jika dilihat di sini di gempa yang tahun 1969, kita tahu dia fase gelombangnya P, div, dan PP, di mana P div itu berarti dia gelombang P yang direfleksikan melalui core, sedangkan PP berarti dia direfleksikan dua kali dari permukaan. Nah, ini terdapat pola yang sama. Apakah ini sebuah periode perulangan gempa? Bisa dibilang juga tidak sepenuhnya juga benar, karena kita belum tahu bagaimana analisa bagaimana analisa mekanismenya, gitu kan? Karena ini hanya berdasarkan dari rekaman waveform yang dicatat oleh GFZ, gitu kan? Oke, nah ini saya mengutip dari salah satu senior saya, dia melakukan analisis terhadap distribusi slip dari gempa bumi Majene. Ini hasil pengolahan dari senior saya di Masalomo Sianempar. Nah, kita lihat ini di sini ada dua plan ya. Ini yang plan pertama, ini yang plan kedua. Jika dilihat ini kan kalau dia ini lebih mengarahnya ke arah barat ya. Ini kalau dia diputar ke arah strike-nya, ini sebenarnya lebih mengarah ke arah barat. Nah, sedangkan ini kan dia tepat berada di fault plane-nya. Jadi dia lebih mengarah. Jadi sebenarnya dari hasil inversi ini kita tahu kalau sebenarnya gempa Mamuju ini lebih dominan arah gerak distribusi strike-nya itu arah barat timur sebenarnya. Arah strike arah pergerakannya itu barat timur berdasarkan distribusi slipnya.
Coba kita lanjut. Nah, ini kita melihat ya bagaimana dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi Majene. Nah, ini salah satu rumah sakit di Mamuju. Kalau nggak salah rumah sakit Manakara. Nah, ini kita lihat ya. Jadi bangunan ini terdapat dua bagian. Ada bagian di depan dan bagian di belakang. Nah, kenapa bagian belakangnya yang hancur? Nah, itu dia jadi pertanyaan kan. Nah, dari ini saya survei di sini, di tempat ini, di depannya itu, bangunan di depannya itu masih berdiri tegak, sedangkan bangunan yang berada di belakangnya itu tuh hancur dan rata, rubuh dia. Nah, kalau bisa dilihat di sini di lantainya ini agak sedikit terangkat ya, di sini ada agak sedikit terangkat. Ini jejak hantamannya ini arah barat timur kalau kita melihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat seksama, nah bagian sini ini dominan mempertahankan kedudukannya. Sementara yang di sebelah sini, nah di bawah ini yang sebelah ini, nah dia ini relatif menghantam. Dia memberikan energi, memberikan push, memberikan force. Ya, kita lihat dia memberikan force sehingga di sini kedudukannya menjadi kedudukannya berubah karena dia mempertahankan kedudukannya sementara akumulasi energi yang dia terima tidak lebih besar daripada elastisitas yang dia miliki, sehingga nah inilah hasilnya, dia patah dan terhantam. Ini di terasnya rumah sakit ya, di terasnya rumah sakit. Nah, kelihatan kalau dia dihantam dari arah barat timur dan bangunan di belakangnya ini rubuh. Oke. Nah, ini kemudian dampak lainnya, ini salah satu mall di Mamuju ya, kita bisa lihat. Nah, ini dinding-dindingnya rubuh semua ini dinding-dindingnya rubuh. Kemudian ini salah satu hotel di Mamuju, Hotel Maleo kalau nggak salah namanya. Nah, kita lihat salah satu sisi bangunan ini rubuh. Nah, bisa dilihat ini rubuh semua. Kalau dilihat ini sebenarnya sambungannya dia karena mungkin kemungkinan karena bentuk bangunan yang kurang simetris sebenarnya ini kalau bisa dilihat. Tapi saya juga tidak bisa memastikan lebih lanjut karena ini rubuhnya cuman sebagian, tapi saya belum lihat ke dalam karena siapa tahu di dalamnya lebih parah lagi karena bisa jadi memang di luarnya kelihatan masih berdiri tegak tapi di dalamnya sebenarnya sudah hancur gitu kan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya fenomena gempa Majene ini di salah satu rumah warga. Nah, kita lihat ini kedudukannya sudah berubah ya, Kalau kita melihat harusnya dia berada harusnya kedudukan rumah ini tegaknya atau lurusnya itu seperti ini, namun dia ini sekarang condong ke arah kanan. Nah, ini lihat ini ada condongnya, berarti dia miring rumahnya, miring akibat gempa ini miring karena akibat pergeseran tanah. Nah, ini yang gambar sebelah kanannya, ini merupakan sebuah rumah 4 lantai. Nah, 4 lantai ini rumah 4 lantai bisa dengan sekejap ini langsung rubuh rata dengan tanah. Ya, jadi bagaimana dahsyatnya sebuah gempa ya kita bisa tahu. Nah, ini salah satu efek gempa di kantor gubernur. Kemudian ini tiang listrik jatuh. Kalau dari tiang listrik ini sebenarnya dia akibat ada interupsi air. Jadi karena di sini dia dekat dengan selokan ya, ada air di sini. Jadinya ketika gempa airnya ini membuat ikatan antar pasirnya ini lepas sehingga yang sininya jatuh. Nah, ini kalau kita mau lihat sebenarnya di gempa Majene ini jejaknya itu lebih jelas di Mamuju, di kota Mamuju. Di kota Mamuju itu jejak sesarnya itu jelas, bukan jejak sesar, jejak
jejak gempanya, karena kan sesar kita harus menghitung ulang. Ini jejak gempanya. Kita bisa lihat, nah ini jalan-jalan ini, nah ini naik, nah ini ada yang naik, ya kan? Ini jejak-jejak gempanya, ini ada yang naik dan bergeser juga. Nah, jadi di Kota Mamuju itu apa namanya? Jejaknya itu sangat jelas kalau kita mau lihat. Nah, kalau kita sudah membahas tentang gempa bumi, kita sudah menganalisanya, gempa Majene ternyata seperti ini. Tapi apakah informasi itu cukup untuk kita kan? Istilahnya kita sudah tahu gempanya ini akibat apa, terus bagaimana dampaknya. Kita juga perlu belajar masalah mitigasi karena sebenarnya yang sering dilupakan oleh masyarakat, yang bukan yang sering ya, istilahnya yang kadang-kadang masyarakat tidak mengetahuinya atau belum mendapatkan informasinya adalah masalah mitigasi bencananya, mitigasi bencana gempa bumi. Nah, kalau kita berbicara mitigasi gempa bumi, kita harus mengetahui ada dua macam hal yang kita harus ketahui ya, ada intensitas dan magnitudo. Terkadang orang masih terbalik-balik nih antara intensitas dan magnitudo. Kalau magnitudo itu skala kekuatan gempanya, berbeda dengan intensitas. Intensitas itu adalah skala yang dibuatkan berdasarkan dampaknya. Ada yang magnitudo dengan skala kekuatannya besar, tapi dampak dirasakannya rendah. Itu ada. Misal kayak gempa-gempa yang dalam, main ratusan kilo, itu kan kadang tidak terlalu dirasakan, tidak terlalu ada dampaknya tidak terlalu besar. Nah, jadi itu perbedaan dulu harus diketahui dulu bersama. Nah, sebenarnya intensitas magnitudo itu sudah pernah dikeluarkan oleh Mercalli ya. Jadi dia sudah mempatenkan sebuah intensitas gempa bumi yang disebut dengan Modified Mercalli Intensity. Nah, dia dibagi menjadi 12. Oke. Jadi yang pertama, kalau intensitas yang pertama bagaimana? Pertama itu getarannya tidak dirasakan kecuali dalam keadaan yang luar biasa oleh beberapa orang. Ya, jadi memang kalau intensitas 1 itu gempa-gempanya biasanya gempa-gempa yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, intensitas kedua itu getarannya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan itu yang digantung mulai bergoyang. Jadi kalau lihat ada misal lampu yang digantung, kan ada yang lampu yang digantung begitu, nah lampu itu bergoyang, bisa jadi itu mungkin ada getaran gempa tapi tidak dirasakan oleh semua orang, hanya beberapa aja. Nah, kalau yang ketiga ini getarannya cukup dirasakan. Nah, ini seperti ada kendaraan besar yang lewat, kan biasa kalau kita di jalan terus ada kendaraan besar yang lewat kan itu biasa rumah kadang kacanya getar gitu kan karena ada seperti kendaraan besar yang lewat. Nah, intensitas 4 biasanya itu sudah mulai dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Karena biasanya kalau di dalam rumah kan perabotan apa itu kan bendanya tetap kan. Biasanya itu kalau ketika ada gempa itu mulai terasa. Kemudian kemudian selanjutnya di intensitas 5 di mana getaran hampir dirasakan oleh semua penduduk. Jadi ini udah mulai naik lagi intensitasnya, mulai naik lagi dampaknya. Kemudian di intensitas 6, getarannya dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Ya pasti karena terkejut kan, jadi panik, jadi kebanyakan langsung keluar. Intensitas 6. Lanjut ke 7, intensitas 7. Nah, ini kerusakan ringan pada rumah ini seperti retak atau mulai ada yang roboh. Nah, ini di intensitas 6 ini 6. Di intensitas 7, kemudian naik lagi ke intensitas 8. Nah, ini kerusakan ringan pada bangunan dan konstruksi yang kuat. Ingat ya, konstruksi yang kuat. Kalau konstruksi yang kuatnya aja sudah mengalami kerusakan, apalagi yang konstruksi lemah ya, jadi retak-retak pada bangunan yang konstruksi kurang baik, kemudian dinding dapat lepas dari rangka rumah. Kemudian selanjutnya ada intensitas yang ke-9, kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus. Baik, selanjutnya di intensitas 10, bangunan dari kayu yang kuat itu rusak, kemudian rangka rumah mulai repas, kemudian tanah terbelah, rel melengkung. Nah, ini kalau ada jalur rel, kemudian ada gempa itu biasanya
karena dia rel kan kedudukannya tetap, kemudian tanahnya yang gerak, jadi relnya ikut bengkok karena tanahnya yang bergerak gitu ya. Kemudian di intensitas 10 ini bangunan-bangunan hanya sedikit yang dapat berdiri, dan yang terakhir ini yang kalau gempanya memang sangat dahsyat ya, di intensitas di 12 dihancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah. Tapi sejauh ini kalau di intensitas 12 ini udah seperti kiamat lah, udah seperti kiamat karena dia sudah hancur total gitu. Nah, BMKG juga sebenarnya mengeluarkan intensitas gempa bumi yang disebut SIG, skala intensitas gempa bumi. Ini sebenarnya adalah untuk meringkaskan, istilahnya untuk meringkaskan. Jadi intensitas ini dibuat untuk meringkaskan skala MME. Jadi terdapat 5 skala yang dibuat oleh BMKG untuk menggambarkan bagaimana skala intensitas gempa bumi. Baik, jadi kalau saat gempa bumi, sebenarnya bagaimana insecure kita untuk menghadapi gempa bumi itu terdapat beberapa cara. Ada sebelum gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Nah, pada masing-masing ini kita memiliki pada masing-masing ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir korban. Jadi ini meminimalisir ya, karena kita tahu mitigasi belum tentu kita juga dapat mengurangi korban sampai 0 gitu ya. Pertama, kita harus mengenali rumah, sekolah atau kantor kita, ya istilahnya lingkungan sekitar kita lah. Jadi sebelum ada gempa bumi ini sebenarnya kita harus sudah mengenali bagaimana kondisi rumah kita, kantor kita, bagaimana lingkungan sekitar kita. Nah, kalau bangunan rumah yang kuat itu biasanya mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Itu biasanya dikeluarkan oleh PUPR. Kemudian yang menjadi bahaya sebenarnya adalah ketika kita membangun di suatu tanah tebing atau tanah timbunan yang tingkat kepadannya tidak sesuai. Kita bisa menarik contoh. Ini ya, misal di gempa Majene, ini di Mamuju, ini adalah bangunan bengkel 2 lantai, Seperti yang kita lihat ini, kalau kita lihat di belakang, ini ada perumahan ya. Di belakang ini ada perumahan. Perumahan ini sebenarnya dari dampak gempanya rata-rata ringan. Jadi ada retak, ya paling retak, kemudian nggak sampai yang ada rubuh gitu. Tapi kenapa yang bangunan di depan ini dia bisa rubuh? Ini bengkel 2 lantai dia rubuh. Nah, ini yang bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, ada namanya kita harus mengetahui bagaimana lokasi tempat kita. Apakah lokasinya kita itu sudah pas, terus bangunan yang kita buat sudah mencakup bangunan yang tahan gempa. Kalau dilihat dari sini, ini kan dia ada rawa ini, di belakang ini ada rawa, kemudian di sini kan dia membangun sebuah bangunan di atas rawa dengan timbunan. Nah, timbunannya ini yang jadi pertanyaan, apakah timbunannya ini sudah dipadatkan atau sekedar ditimbun langsung naik batanya? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan kan? Karena makanya gempa ini tidak membunuh. Kenapa saya bilang gempa ini tidak membunuh? Karena kalau ketika kita berdiri di sebuah tanah lapang kosong, kita berdiri di sebuah tanah lapang kosong, dan gempa bumi itu terjadi, kita itu hanya akan merasakan seperti pusing, mual karena kita digoncang kan gitu. Tapi berbeda dengan kita berada di sebuah bangunan atau di sebuah bawah tebing ataupun tempat-tempat yang memiliki material. Nah, itu pasti akan menimbulkan korban jiwa karena yang menimbulkan korban jiwa adalah runtuhan materialnya. Nah, ini bisa kita persiapkan juga sebelum terjadi gempa bumi, yaitu catat nomor telepon keluarga ya untuk jaga-jaga, kemudian nomor telepon keadaan darurat seperti RS, PMI, pemadam kebakaran dan lain-lain. Kemudian mengetahui teknik dasar pertolongan pertama atau P3K ya, sekedar untuk pertolongan pertama sebelum ada tim medis gitu kan. Mengetahui cara
menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Ini biasanya untuk pada gedung-gedung ya, gedung-gedung yang bertingkat biasanya ada alat pemadam kebakaran. Nah, siapkan tas siaga bencana untuk kelangsungan hidup darurat di 3 kali 24 jam pertama. Nah, biasanya memang ini sangat sangat dianjurkan ketika kita di rumah itu memiliki namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu biasanya isinya adalah P3K, senter, kemudian radio, kemudian peluit, air mineral, makanan instan, dan surat-surat berharga. Jadi disatukan dalam satu tas. Jadi ketika gempa, jadi cuma satu tas itu aja yang kita bawa gitu. Biasanya memang dipersiapkan, kadang dipersiapkan. Kan biasanya karena kan kita tidak tahu bencana gempa bumi ini kapan terjadi, karena sampai saat ini gempa bumi ini belum dapat diprediksi sampai sekarang. Jadi kalau ketika ada orang yang bilang akan terjadi gempa bumi pada tanggal sekian, nah mohon informasi seperti itu untuk tidak cepat ditelaah mentah-mentah, karena sampai saat ini pun BMKG tidak pernah menyampaikan kalau akan terjadi gempa pada tanggal sekian. Nah itu gitu kan. Jadi BMKG hanya menginformasikan ketika ada gempa, parameternya sekian, kejadiannya di mana, dan dirasakannya berapa. Jadi jangan istilahnya cepat-cepat ada informasi yang didapat dari luar, langsung dijudge kalau ini, oh ya nanti besok ada gempa gini sekian ya. Selanjutnya, nah di tempat-tempat seperti gedung biasanya itu ada jalur-jalur evakuasi. Nah, jadi ketika berada di tempat yang gedung ataupun tempat-tempat yang memiliki jalur-jalur evakuasi, sebaiknya dikenali di mana kemana arah jalur-jalur evakuasi ini. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedungnya, karena ada yang tangga daruratnya di sebelah mana, titik kumpul di mana. Itu harus, sebenarnya itu bukan sebuah hiasan, itu adalah rambu-rambu yang memang digunakan khusus ketika terjadi bencana. Makanya perlu kita perhatikan bersama. Nah, bagaimana ketika terjadi gempa bumi? Nah, ini yang jadi concern kita, bagaimana saat terjadi gempa bumi. Pertama, jangan panik. Itu yang kunci paling utama. Memang sih, karena ketika kejadian gempa itu pasti orang-orang akan panik, langsung keluar, langsung berlarian, gitu kan? Nah, tapi ada hal yang biasa dilupakan, yaitu melindungi kepala. Kenapa dibilang melindungi kepala itu sangat penting? Karena kepala ini otak kita. Jadi kita sebisa mungkin untuk melindungi kepala kita dari benturan material gitu. Kemudian kalau misal kita berada di dalam sebuah gedung, misal gedung bertingkat, kemudian ada gempa, yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang itu langsung berlarian keluar. Nah, itu bisa menyebabkan istilahnya kepanikan yang berlebih. Jadi harusnya bisa dengan menggunakan bisa berlindung atau merunduk di bawah meja. Kemudian setelah gempanya selesai langsung keluar gitu. Itu untuk istilahnya itu untuk meminimalisir cedera di kepala, karena yang bahaya dari gempa bumi kan ini kejatuhan materialnya sebenarnya. Nah, jika ini masih dalam gedung, biasanya hindari jendela, pintu, dan benda-benda berkaca. Kenapa perlu dihindari? Nah, benda-benda berkaca ini seperti jendela ketika terjadi gempa bumi kan getarannya sangat kuat tuh. Nah, bisa saja jendela itu pecah. Nah, pecah itu bisa saja langsung menghantam diri kita, itu kan jadi berbahaya gitu kan. Kemudian matikan listrik, semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Jadi setelah istilahnya saat gempa bumi ya langsung dimatikan aja listriknya, karena jangan sampai ada namanya kerusakan sekunder. Nah, ini bisa jadi kerusakan sekunder, yaitu kebakaran kan merupakan kerusakan sekunder dari gempa bumi. Nah, kalau ketika berada di luar bangunan, nah sama
tetap lindungi kepala. Kenapa? Karena kepala kita dulu otaknya kita kan jadi penting. Jadi lindungi kepala, kita cover gini kan, kita lindungi kepala. Bisa merunduk juga atau bisa pakai helm juga bisa sebenarnya. Kalau di luar kan di luar bangunan. Sebisa mungkin hindari bangunan, tiang listrik, dan jalan layang atau jembatan. Nah, jadi kalau kita sudah berada di luar, usahakan itu kita melihat kondisi sekitar. Biasakan untuk mencari kondisi di lingkungan kondisi yang dimana dia tidak ada tiang listrik ataupun pohon ataupun bangunan-bangunan tinggi yang kemungkinan bisa rubuh atau mengenai diri kita kan. Biasa kalau tiang itu bisa rubuh gitu kan. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari tempat, pokoknya cari wilayah yang istilahnya luas, yang dia lowong, tidak ada gangguan gitu, tidak ada seperti tiang listrik apa segala macam. Jadi kita bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk bagi yang berada di pegunungan, nah yang berada di pegunungan itu hindari sebisa mungkin daerah tebing atau daerah pegunungan, karena biasanya daerah tebing itu rawan akan longsor ketika terjadi gempa. Karena ketika terjadi gempa, ikatan tanah itu melemah karena terjadi getaran. Kalau jika sedang berada di kendaraan, sebisa mungkin untuk segera menepi dan berhenti. Kenapa? Karena yaitu ketika ada gempa, ada getaran yang dirasakan oleh kendaraan. Apalagi kalau motor kan bisa oleng segala macam jatuh. Jadi sebisa mungkin untuk menepi dan carilah wilayah yang sekiranya aman gitu. Sekiranya aman, jangan menepi di dekat tebing. Menepilah di dekat tebing, terus ada tiang listrik. Nah, tiang listrik juga harap dihindari gitu, karena kan ketika tiang listrik itu jatuh menimpa kita kan juga istilahnya dapat menimbulkan korban. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika gempa bumi sudah terjadi? Nah, ketika ini gempa bumi sudah terjadi, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada karena ketika gempa itu biasanya bangunan-bangunan dengan struktur lemah itu mudah rubuh. Dia tidak rubuh saat gempa, tapi bisa jadi setelah gempa dia baru rubuh gitu kan. Jadi tetap waspada, kemudian tetap lindungi kepala ya, keluar ikutin jalur evakuasi, kemudian lindungin kepala karena penting itu. Kemudian jauhi bangunan-bangunan yang sudah rusak. Jadi ketika kita lihat bangunannya sekiranya sudah miring, kemudian ada sebagian yang retak atau rubuh, dan sebisa mungkin untuk menghindari bangunan-bangunan yang seperti itu. Nah, ini selanjutnya ketika ada korban, kita bisa melakukan pertolongan pertama. Misal jika ada luka ringan atau seperti apa, kita bisa melakukan pertolongan pertama sebelum ada bantuan medis. Kemudian telepon atau minta tolong bila ada yang luka parah. Dan ini bisa kita menelpon. Makanya yang penting tadi sebelum gempa kita menyimpan nomor-nomor yang penting seperti PMI, kemudian rumah sakit, ya kan, pemadam kebakaran, karena ini penting sebenarnya kita simpan. Oke, kemudian simak informasi gempa bumi susulan. Jadi dari BMKG ya. Jadi biasanya setelah gempa bumi yang dirasakan ya, misal ada main shock-nya gitu kan. Setelah ada main shock itu pasti diikuti dengan aftershock atau gempa bumi susulan. Nah, biasanya gempa bumi susulan ini akan terus diupdate berdasarkan data yang masuk ke sistem rekaman kita. Nah, sarana yang mendapatkan informasinya ini dari mana aja? Nah, sekarang BMKG ini sudah memiliki aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store atau iOS Store. Nah, ini tampilannya di sini sangat lengkap, di mana kita bisa mendapatkan informasi cuaca, informasi iklim, informasi gempa bumi. Dan informasinya selalu diupdate setiap ada data yang masuk ke kita. Selain itu, biasanya informasi gempa bumi kan biasanya diiringi dengan peringatan tsunami. Tapi perlu menjadi catatan bagi kita semua, jika tsunami itu memiliki beberapa syarat, yaitu pertama harus gempa buminya di atas 7, rupture durasinya itu panjang,
kemudian dia terjadinya di laut. Nah, gitu kan. Nah, biasanya jika memang gempa bumi tersebut berpotensi terjadi tsunami, maka akan langsung dikirimkan ke pihak yang berwenang untuk melakukan evakuasi. Masyarakat juga langsung diinformasikan jika memang gempa bumi tersebut berpotensi terjadi tsunami, sehingga kita dapat meminimalisirkan terjatuhnya korban jiwa. Biasanya untuk informasi gempa bumi dan tsunami itu melalui DVB, kemudian melalui siaran televisi. Kalau siaran televisi itu biasanya langsung di-cut, gitu kan, kalau ada acara langsung di-cut, terus ada pemberitahuan kalau terjadi memang gempa bumi yang berpotensi tsunami. Kemudian ada WRS two way. Satu lagi ada yang baru pemasangan itu adalah WRS New Gen gitu ya di setiap kantor-kantor. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan. Nanti kita perbanyak saja di tanya jawab. Untuk gempa Mamuju sebenarnya dia gempa bumi yang memiliki mekanisme sumber naik atau sesar naik dengan dorongan dia di West Deep High Angel Plane. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dia itu adalah gempa bumi dengan kemiringan yang curam. Jadi dia miringnya curam dengan angel plane yang lumayan tinggi. Nah, jadi yang menjadi catatan kita, gempa bumi itu sebenarnya tidak dapat membunuh, tetapi reruntuhan material dapat menyebabkan korban jiwa. Jadi sebisa mungkin menghindari saat terjadi gempa, menghindari konstruksi-konstruksi yang sekiranya kurang kokoh gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak cepat percaya berita maupun isu yang menyebar di masyarakat. Ya, ini juga bisa menjadi meresahkan sebenarnya, menjadi meresahkan karena ketika ada info, kita dapat info, kita langsung menyebarkan tanpa mengklarifikasi info itu apakah info itu hoax ataukah tidak. Jadi tetap selektif dalam memilih informasi. Saya kira begitu. Mungkin nanti kita perbanyak saja di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Jadi kepada teman-teman Ibu yang telah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Kak Ramadan tadi, jika ingin menyampaikan pertanyaan yang menyampaikan pertanyaannya kepada Saudari Aulia Pujastuti. Halo, halo, terdengar? Ya. Baik. Jadi yang saya mau tanyakan adalah tentang tipe gempa bumi Mogi 2. Nah, sudah dijelaskan tadi kalau Mogi 2 itu dia terdiri dari 3, ada aftershock, main shock, kemudian ada main foreshock, main shock, dan aftershock. Nah, kalau terjadi gempa bumi dengan tipe Mogi 2, bagaimana kita membedakan bahwa gempa bumi kecil dari aftershock sebuah gempa besar itu masih dalam periode itu? Maksudnya bagaimana kita mengetahui bahwa gempa-gempa bumi yang terjadi itu masih merupakan aftershock dari gempa bumi utama, seperti itu kan? Biasanya tuh ada periodenya, misalkan dari periode 1 bulan itu masih aftershock dari gempa utama. Bagaimana cara kita mengetahuinya gitu? Apakah jelas? Baik, terima kasih buat pertanyaannya dari Saudari Aulia Pujastuti. Baik, mengenai bagaimana kita membedakan masalah mengenai foreshock, main shock, dan aftershock. Ya, kita tahu kalau ketika ini teori dasar ya, ketika ada gempa main shock pasti akan diikuti dengan yang namanya foreshock. Nah, bagaimana kita mengetahui jika magnitudo itu gempa itu masih berada dalam satu periode aftershocknya dari gempa bumi utama, gitu kan? Misalnya, sebenarnya di sini ada 2 cara. Kita bisa menggunakan perhitungan Mogi atau perhitungan aftershock berdasarkan Mogi atau Utsu.
Yang kedua ini kita bisa dengan menghitung penurunan stresnya, ya penurunan stresnya. Ini yang agak lebih rumit lagi. Yang paling gampang itu kita mengestimasikan berdasarkan perhitungan. Nah itu di perhitungan itu kita bisa cari yang namanya peluruhan gempa. Nah peluruhan gempa. Jadi di rumusnya Mogi maupun Utsu, dia mengklarifikasikan peluruhan gempa itu ada yang di bawah dari 50 hari dan ada yang di atas dari 100 hari. Nah itu ya. Terus bagaimana kita membedakannya? Nah ketika ada gempa bumi, ketika sudah terjadi main shock-nya, pasti akan diikuti oleh beberapa aftershock-nya. Nah kan ada frekuensi berapa gempa yang terjadi dalam satu hari setelah main shock itu terjadi. Nah mungkin data bisa 2-3 hari. Nah itu kita coba hitung, kita hitung peluruhannya. Nah, dari peluruhan itu kita dapat periodenya. Berapa keadaan menghitung berapa peluruhan yang dibutuhkan untuk gempa itu kembali setimbang. Nah, itu cara pertama. Itu kita menghitung. Itu mengestimasikan berapa lama. Jadi ketika gempa itu masih dalam satu periode tersebut dan terekam, maka itu masuk ke dalam aftershock dari gempa tersebut. Yang kedua, metode yang kedua ini kita menghitung bagaimana penurunan stresnya. Jadi ketika kita ingin menghitung penurunan stresnya, kita harus mengestimasikan panjang dan lebar sesarnya. Nah, setelah kita mengetahui panjang dan lebar sesarnya, kemudian kita masukkan data gempa bumi yang kita terekam di sensor kita. Misalkan kita yang terekam pada periode itu cuma 38 aftershock. Nah, kita masukkan, kita hitung penurunan stresnya. Dari penurunan stres itu kita bisa lihat, oh ini gempa masih masuk dalam lobus stres gempa ini. Oh gempa ini sudah keluar dari lobus stres main shock dari gempa ini. Maka kita bisa memisahkan yang mana aftershock-nya, yang mana bukan aftershock-nya melainkan gempa mandiri di luar dari gempa main shock tersebut. Mungkin sekian. Gimana Saudari Aulia Tijastiti, apakah sudah jelas? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah sangat jelas. Ya, kepada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang masih memiliki pertanyaan, silakan sampaikan. Itu dari Syakira, ada yang resen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, dari situ Syakira dipersilakan. Pertama, saya mau tanyakan Kak, apakah gempa tektonik itu murni diakibatkan oleh pergeseran sesar atau ada faktor lain? Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah pergeseran sesar dapat mengalami perubahan pergerakan sesar? Contohnya dari normal. Terima kasih. Baik. Ketika terjadi gempa bumi bisa merubah bentuk sesarnya. Kalau saat terjadi gempa besar itu ada sesar yang terpetakan, sesar yang besar gitu kan, yang terpetakan, yang ada biasa kalau kita di peta
peta-peta geologi atau peta-peta kebencanaan ada yang garis-garis. Nah, itu peta mayor. Peta mayor adalah sesar mayor. Nah, bagaimana dengan sesar minor? Sesar minor itu merupakan segmen dari beberapa sesar mayor. Nah, begitu kan? Nah, ketika terjadi gempa bumi, apakah mungkin misal awalnya dia sesarnya dia strike slip, geser, kemudian dia berpindah menjadi patahan naik? Bisa, tapi ada tapinya. Ini ada tapinya. Untuk istilahnya untuk menghasilkan dampak atau efek yang lumayan besar itu untuk mengubah bagaimana mekanisme gempanya, itu dibutuhkan energi yang juga lumayan besar dan lumayan lama. Tidak semerta-merta langsung jadi. Misal hari ini strike slip, kemudian ada gempa bumi besar, besoknya mungkin langsung mekanisme naik. Nah, itu tidak seperti itu. Kita bisa menarik seperti Pulau Jawa, ya Pulau Jawa. Pulau Jawa di bagian selatan itu sebenarnya ada sesar ya, ada sesar lampau. Tapi sekarang dia sudah tidak aktif karena kenapa? Dia sesarnya berpindah ke arah selatan, Nah, itu berubah. Jadi dia arahnya berubah, mekanisme berubah. Tapi pertanyaan berapa waktu yang dibutuhkannya? Mungkin bisa sampai jutaan tahun, ratusan tahun. Karena namanya dinamika bumi tidak bisa langsung berubah seketika saja. Jadi ketika sesar yang ditanyakan oleh saudari Syakira, apakah bisa suatu mekanisme dan suatu struktur? Ya, jadi itu bisa jadi gambaran bagaimana kalau kita ingat sejarah mengenai bumi kita, di mana bumi kita awalnya satu benua besar, di mana disebut Gondwana, nah, kemudian dia berpisah. Nah, itu kan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, ratusan dan jutaan tahun dibutuhkan untuk merombak rupa bumi ini. Oke, yang selanjutnya, apakah gempa bumi tektonik itu selalu dihasilkan oleh pergeseran sesar? Ya, ini jawabannya iya, karena namanya gempa bumi tektonik. Mungkin yang dimaksud adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh semisal bom nuklir. Nah, itu kan kalau uji coba bom nuklir biasanya juga terekam. Tapi dia masuknya bukan di gempa bumi tektonik, tapi masuknya di gempa bumi eksplosif. Kenapa dibilang eksplosif? Karena kemungkinan di situ dari hasil analisa sinyal gelombang itu relatif impulsif dan eksplosif. Jadi dia terdapat impulsif tanpa tension, tanpa tarikan. Sedangkan berbeda dengan gempa bumi tektonik, ada stres, ada dorongan, jadi ada stres dan tensionnya. Jadi ketika dibilang apakah gempa bumi tektonik itu selalu dihasilkan oleh sesar? Ya, jelas kalau gempa bumi tektonik pasti selalu dihasilkan oleh sesar. Kalau gempa bumi vulkanik pasti gunung api. Kalau gempa bumi eksplosif, mungkin ada faktor lain, misal kayak tadi ada uji coba bom nuklir. Nah, sebenarnya organisasi CTBTO sudah melarang adanya uji coba bom nuklir karena itu selain dapat merusak lingkungan, juga dapat memberikan impact yang besar pada keaktifan pergerakan sesar sebenarnya, karena ada bom buatan yang kemudian ditanam begitu, nah, kemudian kan dia meledak begitu kan. Nah, di CTBTO, makanya CTBTO itu sudah melarang yang namanya uji coba bom nuklir, apalagi ditanam di istilahnya ditanam dan terekor. Jadi mereka itu sebenarnya sudah sudah memiliki organisasi dan memonitoring apakah adanya uji coba bom nuklir. Jadi kalau ada uji coba bom nuklir kan langsung ketahuan tuh di sinyalnya, apakah dia sinyal impulsif, ada tensionnya, ada shear-nya, nah itu nanti baru dilaporkan seperti itu. Ya, mungkin itu untuk jawaban dari saudari Syakira.
Ya, bagaimana dari Siti Safira untuk jawabannya? Apakah sudah jelas atau masih ingin ditanyakan lebih lanjut? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Tapi apa saya boleh menambahkan satu pertanyaan lagi? Silahkan. Saya mau tanya Kak, dari mana sumber gaya-gaya dari sesar-sesar itu sendiri Kak? Oh, oke. Dari mana asal gayanya, dari mana asal geraknya. Sebenarnya ini dipelajari di geodinamika. Kalau kita belajar di geodinamika, kita tahu dari mana arah geraknya ini. Sebenarnya semua ini bermula dari core, ya, core, inti bumi. Ya, inti bumi. Inti bumi ini kan pejal dan panas. Kemudian di atas inti bumi itu ada cairan. Tapi sebenarnya dia bukan liquid karena dia padat. Dia cair tapi dia padat gitu. Dia nggak liquid, nggak benar-benar liquid gitu. Ya kan? Nah, di antara mantel itu ada terjadi arus konveksi. Arus konveksi itu secara garis besarnya itu kalau semisal ya, misal kita ini mau panasin teko, ada airnya dalam, terus kita tutup. Nah, ketika dia dipanasin kan ada uap yang naik terus dia turun, gitu kan? Jadi sama prinsipnya dengan arus konveksi. Jadi ketika ini dia naik, dia sini dia turun lagi. Nah, gitu. Jadi ini yang dinamakan arus konveksi. Jadi sumber-sumber gayanya itu ya berasal dari inti buminya sendiri, karena inti buminya itu panas, pejal, kemudian dia terjadi arus konveksi, saling di atasnya itu membuat namanya arus konveksi, sehingga yang kita berada di atasnya itu seperti bergerak gitu. Sebenarnya teori ini sudah lama dikemukakan. Saya lupa siapa, Alfred kalau nggak salah ya. Saya agak lupa siapa nama penemunya yang menyatakan jika bumi ini seperti melayang di atas sebuah air. Karena memang itu pada zaman itu belum bisa membuktikan, tapi sebenarnya memang seperti itu adanya, karena kita kan ini keras, kemudian di bawahnya ada mantel. Nah, mantel yaitu dia di bawahnya lagi ada yang bergerak, itu ya arus konveksinya itu jadi dari panas yang ada di dalam pejal itu, kemudian dia ada arus konveksinya. Nah, dia itu yang menyebabkan adanya gaya-gaya yang berada di sesar. Jadi sesar-sesar yang bergerak ini rata-rata dipengaruhi oleh arus konveksi. Misal kayak di selatan Jawa kan dia menujam gitu. Nah, dia kan menujam, jadi Eurasia menujam ke arah Indo-Australia menujam ke arah Eurasia. Eurasia kan di sebelah utara ya. Nah. Oke, baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Bagaimana saudara Safira untuk jawabannya, apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya Kak. Jawabannya sudah sangat jelas. Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Saya Indra. Ya. Iya, silakan. Saudara Fajar. Sekitaran Mamuju itu ada sesar-sesar kecil dan sesar Matahan sama sesar Palukoro. Kalau misalnya sesar Mamuju ini beraksi, apakah ada juga responnya dari sesar-sesar lain? Maksudku bakal adakah kemungkinan juga bakal
beraksi juga ini sesar-sesar di dekatnya Kak, begitu. Oh, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara Fajar ya yang ngasih undangan atau bukan? Iya Kak. Ya, baik. Terima kasih. Apakah bisa semisal kalau sesar Mamuju bergerak men-trigger sesar yang lain? Pertanyaan, bisa. Tapi masalahnya bagaimana dengan segmennya? Segmennya yang jadi masalah. Apakah segmennya saling menyatu ataukah segmennya sudah berbeda segmen? Nah, kalau kita menarik misal sesar Palu Koro dan sesar Matano bisa dibilang dia hampir satu segmen, cuman karena dia berbeda batuan, jadinya dia ada terputus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada yang terputus. Nah, bagaimana dengan sesar Mamuju? Sesar Mamuju ini sebenarnya lebih dekat ke Makassar Strait yang ada di sebelah baratnya Majene, kalau nggak salah Majene, Mamuju ke atasnya. Nah, itu kan, apakah dia bisa men-trigger? Bisa, tapi masalahnya segmennya. Apakah segmennya sama? Nah, itu yang perlu diketahui dulu. Segmennya sama nggak? Bisa nggak men-trigger itu? Kalau yang mau lihat sesar dengan segmentasi penuh dengan kemungkinan yang besar itu ada di Sumatera. Kita tahu namanya STF, Sumatera SVS, Sumatera Fault System. Nah, Sumatera Fault System itu dari Sabang, dari Sumatera Utara sampai ke bawah. Nah, itu satu segmen. Dia satu jalur sesar panjang tapi tersegmentasi, tapi satu segmen. Dia tersegmentasi. Nah, masalahnya di Mamuju, apakah dia satu segmen dengan Palu Koro? Nah, begitu kan? Itu yang jadi pertanyaan, apakah yang di Mamuju, sesarnya di Mamuju, itu satu segmen dengan yang Palu Koro, ataukah satu segmen dengan yang di Matano? Begitu. Ketika dia sudah beda segmen, pasti dia hanya mempengaruhi yang sesar minor yang berada di sekitarnya. Tidak mungkin bisa mempengaruhi yang berada di yang beda segmen dari gerakannya dia gitu kan, misalnya seperti itu. Kalau kita mau lihat lagi seperti sesar apa ya, misal sesar di Madura, sesar Madura apa ya, sesar di Madura, nah sesar Madura itu kan dengan sesar yang berada di saya lupa apa nama sesar yang berada di bawah itu. Pokoknya sesar yang ada di bawah Madura itu, meskipun dia berada pada daerah yang dekat, tapi karena beda segmen, ya dia tidak saling men-trigger. Gitu kan, dia tidak saling men-trigger. Tapi ketika dia satu segmen, nah itu bisa saja men-trigger gitu kan. Begitu. Jadi simpelnya kalau ditanya apakah misal sesar ini dan sesar Mamuju dan sesar yang di sebelahnya itu bisa saling men-trigger? Bisa, tapi masalahnya satu segmen tidak. Kalau tidak satu segmen tidak dapat kita mengatakan kalau dia bisa men-trigger gitu. Kita perlu kajian ulang, perlu yang namanya mengkaji ulang, terus kita meneliti, karena kita tidak bisa hanya berdasarkan apa yang ada di textbook gitu. Karena kan kita tidak tahu bagaimana dinamika yang telah terjadi begitu. Kalau contoh kasus dia yang saling men-trigger itu ada di gempa bumi Lombok. Nah, kalau kita tahu tahun 2018 kalau nggak salah, itu gempa bumi Lombok kan dia dari gempa bumi 5, magnitude 5,9 naik ke 7, hari 7 6,9. Nah, ini saling berdekatan, saling men-trigger sebenarnya. Ini saling men-trigger karena dia saling terdapat satu segmen dan stresnya sama. Nah, kalau Mamuju, ya bagaimana? Kita harus ada penelitian lanjut dulu, karena saya belum pernah meneliti itu. Kalau mungkin Dek Fajar mau meneliti, ya bagus lagi kan, bisa memberikan kesimpulan apakah memang Mamuju ini memiliki keterkaitan antar sesar yang lainnya, gitu kan? Karena kita harus tahu bagaimana kondisi geologi, bagaimana dengan segmentasi dari sesar itu, gitu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kembalikan kepada Saudara Fajar. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya Kak, makasih jawabannya, karena ditakutkan kan beredar hoax Kak, apakah ya, karena Mamuju dan Palu kan berdekatan, dan sampai masyarakat di Palu juga
panik begitu. Oh iya iya. Kasih infonya Kak. Iya iya. Untuk tambahan aja kalau masalah misal ada hoax nih misal nanti ada terjadi gempa bumi sekian di titik ini esok hari. Nah itu jangan dipercaya, jangan cepat-cepat dipercaya karena belum tentu apa yang dia share itu adalah sebuah kebenaran gitu kan. Kita harus cross check dulu. Coba saya itu ya. Coba saya lupa ada kayak saya pernah dinas ada yang itu yang nyebarin hoax begitu masalah gempa bumi Majene. Dia mengatakan kalau esok harinya akan terjadi. Jadi sebisa mungkin untuk diri kita sendiri lah, bagaimana caranya kita untuk menyikapi berita-berita yang masuk gitu kan, karena kita tidak tahu apa niatan orang untuk menyebarkan isu tersebut ya. Coba saya cari dulu ya. Ya. Oke ya, coba saya share screen lagi. Share screen. Oke. Ya ini ya, ini contoh aja. Nah, semisal ini ada orang yang akun bernama Mukidi Says ini memberikan peringatan dini potensi gempa susulan 4,9 skala Richter titik Mamuju di jam sekian dan sekian esok hari. Nah, sekarang pertanyaannya bagi ya rekan-rekan sekalian yang sudah mengenyam pendidikan di geofisika tentunya pasti sudah bakal memikirkan, oh ini pasti nggak mungkin karena di sini ada kata esok hari. Sementara kita tahu gempa bumi sampai sekarang belum dapat diprediksi. Mau bagaimanapun caranya belum dapat diprediksi. Belum dapat karena kenapa? Karena kita tidak tahu dimensi ruang dan dimensi waktunya kita tahu. Dimensi ruang dan waktunya kita tidak dapat. Dimensi ruang dan dimensi waktunya kita tidak dapat. Jadi kita tidak dapat memprediksi gempa bumi, gitu kan? Jadi kalau ketika dapat informasi-informasi seperti, oh ini kemungkinan ini saling begini. Nah, tolong di cross check, jangan dimakan mentah-mentah. Karena itulah makanya kita perlu yang namanya meng-cross check apakah ini hoax kah atau tidak. Jadi jangan langsung percaya dengan berita. Apalagi nih dia ngasih gambar seperti ini lagi. Ini gambar dari kantor saya, nggak tahu dari mana dia dapat ini kan, tiba-tiba langsung diposting seperti ini ya. Gitu. Jadi untuk kita lebih mawas diri, bagaimana kita lebih aware terhadap informasi yang datang ke kita agar ya silakan sudah Timur ini saya lihat untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, terdengar suaranya? ya terdengar. Iya terdengar tidak ada ini. Perkenalkan saya Nur Ainun dari Unhas. Pertanyaan saya itu terkait fenomena aftershock dari gempa Majene yang mungkin bisa dibilang sedikit karena kebalikannya. Ini pertanyaan saya, apa ada cara untuk mengetahui untuk memprediksi besar medan tegangan realnya dan kemudian untuk aktivitas gempa yang sudah ditetapkan tadi kan dia relatif bergeser ke utara dari klaster seismisitas yang sudah dipetakan. Nah, apa hal tersebut bisa mempengaruhi perubahan besar medan tegangan yang tadi atau bagaimana? Kita tahu energi yang diberikan, kita harus tahu dulu berapa panjang, berapa lebar sesar yang diestimasikan. Nah, gitu kan. Lebih sedikit lah dibandingkan gempa bumi yang sama, misal kayak gempa bumi Lombok gitu kan, Lombok yang 6,5 itu bisa sampai 50-an, 80-an gitu sampai ratusan kan bisa ada kan. Tapi kalau di sini cuma 40 aftershock. Tapi ya ini ya ada tapi lagi, ada tapi. Perlu diingat, ada yang perlu diingat. Dia ada rilis energi gempa dengan magnitude 5,02 kali dalam rentang periode aftershock-nya dia. Gitu kan? Jadi ingat, perlu diingat ada dua kali, ada dua kali
Ada 2 kali dia mengalami gempa bumi dengan magnitudo 5,0. Yang kalau dibilang disipasi, bisa jadi memang tegangannya sudah hilang atau mungkin sudah stabil. Tapi bisa jadi juga memang ada hal yang menahannya. Tapi kan kita belum tahu nih, kita belum tahu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menghitungnya itu bisa menggunakan, pertama ada yang namanya metode column stress. Kita menghitung bagaimana tegangan itu beraksi, bagaimana lobus tegangan dan lobus tarikannya itu lobus pressure, dorongan, dan lobus tension, lobus tegangannya itu bekerja. Nah, salah satu cara memiliki asperity tertinggi. Nah, ini jadi catatan. Ketika gempa bumi itu memiliki yang namanya asperitas tunggal, kemungkinan itu magnitudo yang dihasilkan itu pasti besar. Tapi jika asperity yang dihasilkan itu istilahnya menyebar dalam satu nodal plane, kemungkinan energinya akan tersebar dan tidak akan mencapai maksimum di magnitudo lebih besar gitu. Misal magnitudo lebih besarnya diestimasikannya 6 gitu. Tapi karena asperitasnya dia tidak tunggal, dia energinya terpecah-pecah gitu. Jadi untuk mengetahuinya itu memang diperlukan analisis lebih lanjut, analisis tingkat lanjut selain kita melihat bagaimana sebaran aftershock-nya gitu kan. Jadi kalau bagi saudari Nurainun yang mau mengetahui bagaimana kita menghitung tegangannya, bagaimana pressure-nya, berapa tension-nya yang keluar, ya kita menggunakan column stress. Kita lihat daerah mana yang mengalami penaikan stres, daerah mana yang mengalami penurunan stres, kemudian kita bisa juga menggunakan menghitung asperitasnya. Berapa asperitas yang terbentuk dalam satu gempa dan berapa panjang slip, ya. Ingat, panjang slip yang terbentuk dalam satu gempa bumi. Karena dua hal itu sangat berkaitan untuk kita mengetahui apakah ini keadaannya sudah stabil atau belum atau tidak. Nah itu. Tapi karena itu kan butuh istilahnya butuh analisa lebih lanjut, dan itu memang tidak bisa dikerjakan istilahnya 1-2 hari kelar. Tidak bisa seperti itu. Karena memang kita harus menghitung waveformnya, kemudian tegangannya, bagaimana panjang sesarnya, kemudian bagaimana struktur geologinya, Pak. Jadi istilahnya kalau kita ingin mengetahui bagaimana formasi dari suatu gempa ini terjadi, tidak bisa dalam satu faktor. Misal kita cuma mau analisis tegangannya, kita melakukan metode ini, tidak bisa seperti itu. Kita harus menggabungkan beberapa metode untuk mengetahui sebagaimana validnya kita tervalidasi dengan metode yang lain gitu. Jadi kalau mau menghitung, ya itu dia, kita bisa menggunakan metode column stress atau tidak kita bisa menghitung asperitasnya. Kita mau tahu berapa besar gaya kunciannya yang dihasilkan gitu. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian, belum ada istilahnya yang bisa memastikan gitu kan. Apakah gempa bumi Majene ini memang sudah dalam keadaan normalnya, setimbangnya, ataukah belum? Karena tapi kalau berdasarkan hasil aftershock-nya, di sini terlihat jika aftershock-nya menurun, ya, mengalami penurunan, ya. Kalau trennya itu biasa menurun misalnya. Jadi trennya menurun. Jadi kita berdoa saja semoga gempa bumi Majene ini sudah selesai, sudah balik setimbang ke keadaan semulanya begitu, karena kalau kita lihat trennya dia sudah mulai menurun, di mana frekuensi gempanya juga sudah tidak sebanyak di awal gempa bumi magnitudo di 6,2 ini. Sian. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Bagaimana saudari Nurainun? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Kak. Oke, baik. Di sini
sebelum kita masuk navigasi ini lewat link yang ada di kolom share. Baik, yang saudari kami ingin tanyakan itu mengenai aftershock yang ditimbulkan akibat gempa bumi Mamuju. Mengapa aftershock yang muncul di Mamuju jumlahnya tidak sebanyak dengan aftershock akibat gempa di Palu? Ya, itu pertanyaannya. Yang pertama, bisa jadi energi yang lepas itu memang sudah habis, gitu kan? Energi yang lepas itu sudah habis, sehingga dia tidak memiliki cukup energi untuk apa istilahnya, merilis hasil momentum tensornya. Memang energi yang dihasilkan di sini cukup besar ya, cukup besar dari hasil momentum tensornya. Nah, kemungkinan yang kedua bisa saja memang di wilayah gempa pusat gempanya, terutama Marunda, itu memang mungkin asperity-nya kuat. Bisa jadi karena rigiditas yang tinggi, mungkin jadi asperity-nya kuat, sehingga istilahnya satu blok batu dan blok batuan yang lain itu saling menempel kuat. Ya, kita bisa lihat di sini di frekuensinya, di mana masih terdapat frekuensi gempa magnitudo 5 pada periode aftershock-nya mereka. Nah itu, jadi masih banyak kemungkinan sebenarnya kenapa gempa bumi Mamuju ini, kenapa aftershock-nya lebih sedikit dibandingkan gempa bumi yang ada di Palu. Salah satu cara yang kita bisa gunakan untuk mengetahuinya, ya kita harus mengetahui bahwa struktur permukaannya dulu. Kita bisa pakai reservoir function, kita bisa refraksi gelombang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di dalam bawah permukaannya di Mamuju ini. Ya gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan, bisa jadi dia memang saat lepas energinya sudah habis, itu bisa jadi, ataukah memang daerah Mamuju ini memiliki asperity yang besar. Jadinya dia asperity itu istilahnya daerah kuncian ya, daerah kuncian. Misal ini batuan ya, ini batuan kan, ini batuan yang di bawah, ini batuan di atas nih. Ya kan, kalau dia ini kan ada gaya gesek nih, ada gaya gesek, tapi ketika dia saling bersentuhan ujung sama ujungnya ini kan ketahan. Nah, ini asperity ini. Ini daerah asperity, dia tertahan di sini. Bisa jadi daerah kunciannya ini lebih besar, sehingga dia tidak terjadi aftershock yang lebih banyak ketimbang yang di daerah Palu. Kan kalau misal yang aftershock yang banyak itu dia seperti ini. Misal gini ya. Nah, ini kan batu bagian bawah atas nih. Nah, dia geser terus kembali ke setimbang. Kan dia nggak ada yang terkunci, tapi ada gaya geseknya, makanya terjadi terus aftershock-nya. Bisa jadi. Nah, ini yang biasanya aftershock yang banyak seperti ini biasanya. Tapi kalau ketika ada gempa bumi Majene ini aftershock-nya sedikit dibanding yang lain. Nah, tapi itu balik lagi, harus ada kajiannya. Ingat ya, harus ada kajiannya. Kita hanya bisa berhipotesis berdasarkan hasil dan analisa data, tapi harus ada kajian lengkapnya. Karena sampai sekarang ini belum ada kajian lengkap mengenai kenapa aftershock-nya ini kecil. Kita masih menunggu sekitar 15 hari lagi untuk melihat bagaimana polanya, apakah masih ada pola aftershock-nya atau tidak gitu ya. Baik. Ya, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sudah kami dan mendengar atau menyimak tentang jawabannya. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Carmila. Ya, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Dipersilakan. Ya. Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, dipersilakan.
silakan resen ataupun mengetik pertanyaannya lewat kolom chat. Ya, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin dari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditambahkan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, akhir sudah diskusi kita. Terima kasih kepada Kak Ramadan yang telah menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana ini. Memang sangat perlu bagi kita ketahui semua tentang mitigasi bencana karena kita tidak tahu kapan bencana akan tiba, dan melalui materi kali ini kita belajar untuk bisa meminimalisir perbaikan bencana tersebut. Kita telah tiba di penghujung acara. Kita akan masuk ke dalam penutupan, dan di akhir ini kita akan melakukan dokumentasi. Jadi kita harapkan untuk mengaktifkan kameranya dan kita bisa melakukan dokumentasi bersama. Teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa dokumentasi. Ya, sekali lagi disampaikan kepada teman-teman yang memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan supaya kita bisa berkomunikasi. Ya, kepada teman-teman yang bisa untuk bantu dokumentasikan. Ya, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Mewakili teman-teman pengurus dan panitia mengucapkan baik terima kasih kepada Kak Ramadan yang telah berbagi ilmu dengan kami dan kita semua. Semoga sehat selalu dan dapat dilancarkan dalam setiap pekerjaannya. Kepada hadirin sekalian yang telah kepada tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Kak? Ya, terima kasih untuk teman-teman dan kawan-kawan dari SEG. Saya sangat tersanjung bisa jadi pembicara untuk yang kedua kalinya. Saya tidak pernah menyangka kalau dapat bisa bergabung sama teman-teman SEG lagi dari Unhas untuk kita dapat sharing-sharing ilmunya. Mungkin kedepannya semoga ada lagi event-event yang kita bisa sharing-sharing ilmu dan menambah wawasan kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Demikianlah webinar kita yang keempat ini. Atas perhatiannya semuanya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada kekurangan yang tidak diinginkan. Tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.